Hai guys, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang culture change, yaitu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau suatu kelompok masyarakat kepada budaya, norma, dan adat istiadatnya. Salah satunya kita hari ini bakal ngebahas tentang industri perfilman. Kalau kalian waktu kecil nonton apa sih? Dulu aku pas kecil sih lebih sukanya ya nonton yang ada di TV sih gitu, terkhusus ya Doraemon, SpongeBob, Upin Ipin, ya kartun-kartun lah. Kalau teman-teman? Oh, kalau aku mah sama sih ya. Paling juga ada tambahan sinetron-sinetron gitu. Kayak apa sih GGS, anak jalanan, si boy gitu. Sepatu super. Wah, Tapi kalian seru nonton sih. Madun, terus Aku nonton Ronaldo Wati. Iya. Tapi kalian ngerasa nggak sih guys, akhir-akhir ini tuh industri perfilman tuh semakin bergeser kan? Yang dulunya kita sering nonton hal-hal seperti itu, kartun-kartun dari Indonesia. Tapi akhir-akhirnya itu mulai bergeser ke mungkin ke barat-baratan atau kartun-kartun yang walaupun gak barat tapi dari luar negeri, kayak Upin Ipin, kayak Toy Story, kayak Cars, Ya, Up, dan lain-lain kan. Nah, menurut kalian gimana sih pandangannya? Eh Sebenarnya kalau dari pandangan aku sih ya gitu. Memang kan sejak kecil kita disuguhkan ya film-filmnya ya nyampur gitu ya di TV. Terus aku ya film-film Jepang lah begitu, anime-anime Jepang gitu. Tentunya kenapa dulu aku nontonnya itu ya karena anak kecil sih ya pengennya yang enakan ditonton gitu, yang nyaman ditonton, ceritanya nyambung gitu, dibandingkan dengan sinetron-sinetron yang ada di televisi kan itu kan jauh banget ya gitu. panjang banget gitu loh episodenya Dan tuh kayak Beribu-ribu. beribu-ribu. tukang bubur naik haji nggak tamat-tamat, ojek pengkolan gitu, jadi kan belok-belok ya. heeh. Gitu sih gitu, jadi ya kita juga sebagai penonton ya hanya dikasih pilihan yang kayak gitu gitu, bukan kualitas yang bagus juga gitu, meskipun sekarang ada film Jumbo lah gitu tuh bagus itu, Iya, Wah, benar. itu apresiasi sih apresiasi itu. animasi Indonesia gitu loh, dibuat Salah anak satu bangsa. masterpiece-nya Masterpiece Indonesia, Indonesia gitu. Jumbo. Ada Nusarara. Nusarara, wah itu bagus sih, dari ceritanya juga kayak mendidik banget, edukasi dari segi animasi pun. Nah, maka itu kalau kita melihat dari segi culture change dan asimilasi perubahan budaya, sebenarnya kita tuh udah ngerasa nggak sih karena cekokan-cekokan film-film tadi budaya kita terasa terhilang gitu kan. Nah, sekarang ada yang namanya inovasi. Dari itu gimana rakyat-rakyat kita itu atau bangsa-bangsa kita itu membawa film-film kartun itu dengan berlatar belakang membawa budaya kita. Seperti tadi yang film dicontohkan tuh loh. Yang dia tentang apa? Garuda ada tuh, tahu nggak? Yang bola apa? Yang dia Garuda yang main yang bola. baru. Ya, yang baru Yang itu. baru, tahu. Nah, itu. Nanti kita lampirkan ya filmnya di sini. Nah, itu. Kalau Merah Putih One for All mah aduh. Itu film dari pemerintah ya. Budget pemerintah gitu, aku nggak tahu. Nah, itu justru ada yang sekarang karya anak bangsa yang sebenarnya harus diusung untuk membawa yang namanya budaya kita ke Iya. kancah internasional. Seperti itu. Kalian sepakat gak kawan-kawan? Sepakat ya? Sepakat. Dan sebenarnya juga kayak banyak loh animator dari Indonesia gitu loh yang bagus-bagus, tapi mungkin karena Kurang prospek diapresiasi oleh ya apresiasi dan prospek kerja di Indonesia itu kurang dari animator tuh, kayak jadi lebih banyaknya keluar gitu mereka tuh. Jadi mana kan salah satu contoh animator yang mungkin bisa dibilang sukses pun ada salah satunya animator yang menggarap animasi dari Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba sendiri gitu. Oh iya, yang credit scene-nya Ya kan? ada ya. Kalau pendapat kalian ya, karena kan mungkin film-film kita yang disajikan di Indonesia salah satunya tuh anime kayak One Piece, terus Demon Slayer, Naruto. Itu kan ada efek-efek budaya yang akhirnya menjadi suatu karakter gitu ya. Atau biasa kita kenal wibu. Gimana sih pendapat kalian tentang hal ini tuh, kayak gimana sih? Kan karena itu kan bener-bener mempengaruhi, mungkin ngomongnya kayak gimana, terus bawa tasnya yang gede, pakai jaket, kayak gimana sih menurut kalian itu culture-culture kayak gitu? Kalau menurut aku sih ya sebenarnya kalau secara dampak sih ya bisa buruk banget gitu. Ya
banyak lah, apalagi kan biasanya anak SD anak SMP itu kan gampang terpengaruh ya gitu, karena saya pun ngalamin begitu saat kecil. Saya jurus-jurus Naruto Kageboshi Dodutsu gitu, saya ngalamin gitu, dan itu dampak buruknya begitu, perlu diakui itu dampak buruknya gitu. Cuman ya mungkin kalau sudah setingkat SMA kuliah kayaknya mah udah bisa menyaring gitu, Iya. mana yang baik mana yang buruk. Cuman kan anak SD kan imajinasinya kan main banget gitu. Iya, betul. Dulu kayaknya membayangkan kehidupan Doraemon tuh kayaknya enak gitu, Nobita Punya pintu kemana saja. ayo pengen ada Waktu. gitu sih. Kantong ajaib. Kalau menurut kalian gimana guys? Mungkin kalau menurut saya ya, sekarang juga banyak gitu ya orang-orang dewasa yang event-event cosplay gitu Iya, di betul, betul. mall-mall. Iya gitu, yang kayak cosplay animenya, yang pakai bajunya tuh kayak minim kain banget gitu, yang tidak sesuai budaya Indonesia gitu, Betul. yang kayak kurang bahan gitu bajunya tuh. Dan juga tapi di sisi lain juga kayak event-event Jepang kayak Comic Con gitu, yang event komik-komik gitu juga Nah, sekarang coba aku ada video nih, kalian coba lihat dulu videonya. Makanan Kalian apa, lihat Kak? dulu ya. Ada telurnya, ada sayurnya, ada tahunya. Kira-kira apa nih? Makanan khas. Iya, makanan khas. Ini namanya gudeg. Kalau gudeg daerah mana? Jogja. 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 Oh ya, oke. Terus selanjutnya tahu nggak ini Kak apa? Oke. Tapi tahu ya. Dari mana ini? Dari Korea. Oke. Oke Kak, ini kalau buat apa ya, rumah impian lah. Kakak milih yang ini, joglo, atau yang ini? Jujur aja kayak kalau kakak maunya itu yang joglo, apa yang modern kayak gini? Kalau aku modern. Modern ya. Kalau buat keluarga Kalau kakak? joglo sih. Oh, joglo. Kenapa joglo nih Kak? Soalnya kayak cuma satu lantai gitu kelihatannya, jadi kayak kecil gitu rumahnya. Jadi biar kalau sendiri ya. We in here with our friends maybe from Pakistan, right? Yeah. Okay. So at the first maybe introduction. Hello guys. What is your name by the way? Zubair. Zubair. Yeah. What's your name? Muhammad Basit. What do you think in the first when I ask you about the word Indonesia? So friendly people and over 5,000 island, I guess, in Indonesia. Where you from, bro? I'm from Slovakia. Okay. So what's your name, bro? By the way, My name is Peter. how do you think about Indonesian people? I think you are very friendly, very relaxed, and welcoming, I would say. Nah kan sudah terlihat ya teman-teman yang tadi tentang adanya cosplayer dan lain-lain, sudah bisa dibilang kemunduran budaya. Ya, karena gimana ya? Yang asal mulanya bangsa kita itu memakai pakaian yang sopan, karena adanya masuk cosplay itu dengan pakaian yang minim, dan itu kita anggap hal biasa, hal lumrah. Padahal kalau tanpa kita sadari itu tuh sebenarnya hal-hal yang membawa kita ke perubahan budaya asli kita. Seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan ya kawan-kawan, sebenarnya gini loh. Perubahan budaya itu udah banyak terlihat. Kita tuh udah terlalu banyak intervensi budaya asing. Bahkan tadi yang di video disebutkan juga, kalau dia dipilih rumah, dia malah milih rumahnya yang modern kan, karena joglo itu terlalu kuno atau terlalu kayak jawabannya itu tidak sesuai, bukan jawaban yang ingin melestarikan budaya kita gitu. Sepakat. Gitu. Sepakat kan? tren saat ini gitu. Ya, karena dia FOMO ingin ikut orang lain, rumah yang Menghilangkanlah minimalis, budaya menghilangkan lah gitu loh. Ya. Jadi impian orang-orang itu bukan pengen punya rumah kayak di Papua, Honai, ataupun di kayak di rumah panggung di Sulawesi, tidak, tapi yang minimalis dan modern seperti itu. Estetik. Terus juga di video itu juga dijelaskan, maksudnya sebenarnya kita tuh bisa loh kayak memperluas budaya kita ke dunia asing sebenarnya gitu loh. Karena seperti sebagaimana yang dilihat di video beberapa yang telah kita wawancara sebelumnya di Braga, pedestrian mereka pengguna jalan itu menyatakan bahwasanya orang Indonesia itu ramah-ramah. Tuh, habis itu friendly. Nah, ini justru nilai-nilai budaya yang kita pertahankan. Tapi kalaunya ditakutkan tadi ada dunia asing yang masuk, itu bisa jadi membunurkan budaya kita. Yang harus kita bawa keluar gitu kan, seperti keramah tamahan kita itu gitu. Betul. Nah, Tentunya ini tadi kan ada video juga menarik ya gitu, menunjukkan banyak sekali ya, beberapa sih nggak banyak sekali ya gitu, anak muda kalangan remaja yang
mereka bahkan nggak tahu gitu makanan-makanan khas Indonesia gitu seperti gudeg gitu. Mereka malah taunya topoki, mochi gitu. Tentunya ini tugas kita gitu sebagai mahasiswa, sebagai agent of change untuk mengedukasi gitu masyarakat begitu. Begitu Fajar, gimana? Oke guys, jadi tadi dari pembahasan tadi menarik banget ya, bahwa kita itu sebagai generasi muda jangan terlalu terbawa oleh budaya-budaya asing, tapi kita juga harus menjaga kearifan lokal dan budaya-budaya lokal seperti ramah tamah, terus memanfaatkan budaya-budaya yang ada dalam kearifan lokal kita gitu, makanan adat, baju adat, rumah adat, dan juga selain budaya juga sikap-sikapnya tentu saja yang harus kita jaga seperti itu, kesopanan, keramahan dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Dadah. Dadah. Bye. Bye.